Oke, teman-teman, Shalom, selamat pagi semua yang sudah join di Korem. Teman-teman boleh open kamera, bagi teman-teman yang bisa open cam, boleh open cam supaya kita boleh beribadah dengan baik, tidak ada gangguan ya, dan juga kita boleh dengan posisi yang baik ya, kadang-kadang kalau off cam kita bisa posisi bebas ya, padahal ini ibadah. Nah, teman-teman jangan lupa kalau belum ganti ke nama pribadi, tolong ganti. Dan tolong tulis berapa jumlah yang ikut dengan teman-teman di satu akun Zoom yang sama ya. Mungkin ada ikut bersama Cici, Koko, atau mungkin Dede. Teman-teman tolong tulis namanya. Dan teman-teman juga boleh tutup suara, nanti kalau mungkin ditanya atau diminta baru dibuka supaya tidak mengganggu ibadah Korem ya pada hari ini. Kita akan mulai, nanti ada Nana yang akan pimpin kita. Oke. Hai semuanya, welcome to Korem. Bagi yang baru pertama kali gabung, selamat bergabung di Korem ya. Kita bersyukur banget kalau Tuhan memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul lagi beribadah. Mari kita persiapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita bersatu terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Teman-teman, kita bersyukur banget ya kalau Tuhan memberikan kita anugerah sehingga kita bisa berkumpul lagi beribadah datang ke hadiratnya. Nah, dimanapun teman-teman berada, aku yakin dan percaya kalau Tuhan bersama-sama teman-teman di sana juga. Nah, sekarang kita mau merasakan indahnya dan menikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Yuk, aku ajak kalian bersama-sama menyanyikan lagu ini, Saat Indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan
kekuasaanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur Tuhan kalau Engkau bisa menyertai kami selama seminggu ini. Engkau bisa memberikan kami kesempatan lagi sehingga kami bisa berkumpul lagi untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Dan sekarang kami ingin beribadah, kami mau sungguh-sungguh Tuhan datang hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin merasakan hadirat-Mu. Dan Tuhan tolong berkati kami supaya kami bisa memiliki hati yang ingin terarah kepada Engkau, fokus selama beribadah, dan kiranya Tuhan kami terhindar dari distraksi-distraksi yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menerus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Guys, pasti kita minggu ini melakukan banyak sekali dosa, bukan? Tapi ketika kita mau datang hadirat Tuhan, kita mau datang apa adanya. Walau kita berdosa dan banyak sekali kesalahan, jika kita datang hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan merendahkan hati kita, Tuhan pasti akan mengampuni segala kesalahan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini apa adanya. Kebenaran-Mu di batinku, ku simpan perkataan-Mu, jujur, tulus, murni di hadapan-Mu. Tak ada selubung kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk kau selidiki selalu. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan, yang kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya, hatiku milikmu. Tak ada selubung kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk kau selidiki selalu.
Engkau lihat padaku semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya hatiku milikmu. Doa pengakuan dosa silakan dipimpin oleh Kohendra. Ya, teman-teman, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau memohon pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap kami Tuhan di dalam segala kondisi hati kami saat ini. Ketika kami di dalam keadaan kami, di rumah kami masing-masing, Engkau tahu apa yang kami sedang rasakan, apa yang sedang kami gumulkan. Tuhan, kalau Engkau dapati kami jauh daripadamu Tuhan. Tuhan, kalau Engkau dapati hati kami menyimpang daripadamu Tuhan. Tuhan, kalau Engkau dapati kami mengotori diri kami, mengotori pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, dengan hal-hal yang najis, kotor, dan tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami datang dengan hati yang hancur. Ampunilah kami orang-orang yang berdosa ini Tuhan. Tuhan, biarlah di hadapan salib-Mu Tuhan, Engkau yang sudah berkorban bagi kami, mati di kayu salib buat setiap kami. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu yang mengampuni kami. Dan darah-Mu yang kudus itu, yang tidak bernoda dan tidak bercela, Yesus Kristus, membasuh kami, menyucikan kami. Tuhan, kami adalah orang-orang yang datang di dalam keberdosaan kami Tuhan. Kami mengaku dosa kami apa adanya di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak sempurna dan kami sungguh membutuhkan anugerah-Mu Tuhan. Dan Tuhan, biarlah hari ini, melalui ibadah ini, kehadiran-Mu Tuhan, karya Roh Kudus-Mu Tuhan, bekerja nyata di dalam hati pikiran kami. Sehingga kami yang lemah kembali dikuatkan. Kami yang goyah imannya kembali diperkuat. Kami yang mendapati diri kami lemah, tidak berdaya, tidak punya tujuan, tidak punya semangat. Kami mendapatkan kekuatan, mendapatkan sukacita, damai sejahtera yang dari Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau bawa kami yang jauh menjadi dekat di dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan, kami mengaku dosa, dan kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mengakui iman percaya kita ya. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita udah mengakui segala dosa kita ya. Kita memuji Tuhan karena Tuhan itu baik. Dan kita harus buang segala kekhawatiran kita dan kita bersama-sama bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini, tertawa. Aku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam
hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau baru lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Here we go. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Teman-teman, terkadang dunia mengatakan kita adalah seorang yang gelap. Dan kita terus berpikir tentang hal-hal yang buruk tentang diri kita. Tapi Tuhan berkata bahwa kita masing-masing itu berharga di matanya. Mari kita membuka hati kita dan pikiran kita untuk mendengar suara Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu You Say. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours.
Ya, shalom teman-teman, shalom guys ya. Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan, kita mau berdoa ya, minta pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Tuhan, Engkau yang paling mengenal kedalaman hati pikiran kami ya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi dari hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami, setiap kami pada waktu ini Tuhan, ketika kami bersama-sama datang bersekutu di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami rindu firman-Mu kembali berbicara menyapa setiap kami. Tuhan, kami yang lemah, Engkau yang kuatkan kembali. Tuhan, Engkau yang paling tahu siapa kami Tuhan. Orang-orang mungkin tidak mengenal kedalaman hati pikiran kami. Tetapi Engkau Bapa yang baik, paling tahu siapa kami. Dan Tuhan, biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk maksud-Mu yang mulia. Dan biarlah firman-Mu kembali menyapa setiap kami, menegur setiap kami, dan menguatkan kami, mengarahkan hati kami kepada diri-Mu sendiri Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah inti dari kehidupan kami, bukan hal-hal yang terjadi di sekeliling kami. Biarlah kami menemukan bahwa Engkaulah sumber damai sejahtera, sumber sukacita yang sejati, sumber arti hidup kami Tuhan. Dunia bisa goncang, dunia bisa mengalami banyak gonjang-ganjing, dan kehidupan kami mungkin bisa diterpa masalah, dan perasaan kami bisa ups and down. Tetapi Tuhan, Engkau dan firman-Mu kekal tetap selama-lamanya, dan Engkaulah sumber sukacita bagi kami. Biar Roh Kudus bekerja di antara kami, dan biar firman-Mu bekerja mengubahkan hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom teman-teman. Saya mau cek dulu sebentar. Apakah slide saya overlapping? Oke. Mungkin bisa kelihatan slide-nya atau belum? Bisa ada yang bantu untuk... Udah kok. Kelihatan ada gambar SpongeBob? Udah. Udah ya? Oke deh. Oke, pada hari ini teman-teman kita akan bersama-sama belajar satu firman Tuhan berkaitan dengan sukacita. Nah, guys, kita akan mulai dengan sebuah ini ya. Ada 2 buah gambar di sini. Ada gambar kue nih, kue SpongeBob yang bagus tuh, yang kelihatan indah gitu ya. Dan ada juga gambar burger ya. Teman-teman, kalau kita bicara sukacita, seringkali orang mendefinisikan sukacita itu seperti apa. Kalau kita sendiri melihat kepada diri kita, kalau kita bersukacita atas apa sih? Kalau sesuatu misalkan di dalam kehidupan, kita mendapati sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi kita nih. Contoh misalkan kita pesan suatu makanan atau ya order apa gitu ya di GrabFood atau Shopee Food atau di GoFood ya. Makanan nih kita lihat wah reviewnya bagus nih. Nah, ketika kita pesan waktu nyampe di rumah kita tidak sesuai ekspektasi. Misalkan nih kalau kita misalnya mau makan kue nih, tiba-tiba yang didapati seperti ini. Wah, kuenya bukan mirip SpongeBob ya, yang paling sebelah kanan itu ya. Bentuknya kagak beraturan. Apaan itu? Atau kita berharap ketika kita makan burger ya, wah, tak usah sebut merek lah. Pokoknya burger yang kita senang gitu ya. Kita mau makan, wah iklannya, gambarnya, promonya, wah menggiurkan ya. Enak nih rasanya. Tapi realitasnya ketika kita order atau kita sampai di hadapan kita mau menyantap makanannya, burgernya tidak seindah promosinya ya. Daging hamnya tipis ya. Ya pokoknya lah tidak sesuai dengan ekspektasi. So ada gap antara ekspektasi kita dengan realitas di dalam kehidupan yang kita alami sehari-hari. Ini bukan ngomong sesuatu yang jauh-jauh ya. Sesuatu yang mungkin hari-hari kita lalui. Kita punya ekspektasi seperti apa gitu ya. Kemudian realitas yang kita alami dalam kehidupan kita jauh
jauh di bawah ekspektasi kita. Nah, seolah-olah kalau kita bicara tentang hal yang membuat kita senang, sukacita, happy, itu depends on expectation versus reality. Ya, ada gap antara ekspektasi kita dengan realitas yang kita hadapi dalam kehidupan. Seolah-olah kalau nggak sesuai ekspektasi kita, udah hancur moodnya. Kita pengen makan sesuatu, order sampai di rumah kita, tidak sesuai ekspektasi. Kok begini sih? Bad mood deh seharian gitu ya. Jadi seringkali kita kehilangan sukacita kita, kehilangan mood yang oke ya. Kita menjadi bad mood gara-gara nggak sesuai nih dengan yang kita mau, nggak sesuai nih dengan ekspektasi kita. Begitu juga kalau misalkan kita ikut lomba, ternyata harapannya bisa sampai setidaknya di tahap babak segini gitu. Ya, tahu kemampuan kita, tahu-tahu di babak penyisihan udah KO. Udah nggak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Atau ketika kita punya dreams ya, kita punya impian, kok rasanya susah banget mencapai sampai ke sana. Atau kalau kita pengen sesuatu, beli sesuatu, tapi belum kesampaian juga, rasanya belum senang, nggak happy, ya, nggak ada sukacita kayaknya kalau nggak sesuai dengan ekspektasi kita, nggak kesampaian gitu ya. Seringkali sukacita menjadi begitu mudah didefinisikan atau ditentukan, bergantung pada kalau yang kita expect, kita idam-idamkan itu tercapai. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi, before we begin, think about this. What is actually joy? Apa itu sebenarnya sukacita? Seringkali orang mendefinisikan sukacita sebatas, kalau realitas yang kita ketemui itu nggak jauh beda lah dengan ekspektasi kita. Apa yang kita harapkan kesampaian, kecapai, begitu ya. Nah, kita akan mulai dengan apa itu joy, sukacita. Nah, sebuah kamus dictionary memberikan definisi joy itu kira-kira seperti ini, teman-teman. The emotion of great delight or happiness caused by something exceptionally good or satisfying. Emosi, perasaan, senang yang luar biasa, senang yang banget gitu ya. Sukacita, bahagia gitu ya, happy. Karena apa? Karena sesuatu yang benar-benar baik, sesuatu yang benar-benar bagus, sesuatu yang memuaskan kita. Karena sesuai dengan ekspektasi kita, senang nih kita, kecapaian nih. Apa yang kita idam-idamkan, apa yang menjadi dream kita, apa yang kita expect selama ini, kesampaian, kecapai. Senang banget rasanya gitu ya. Begitulah definisi joy atau sukacita secara umum. Tapi teman-teman, what does Bible say about joy actually? Apa sih Alkitab katakan sesungguhnya tentang sukacita itu? Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar apa sih yang Tuhan mau kita pelajari dari firman-Nya tentang apa itu sukacita. Nah, kita akan memperhatikan bagian Alkitab ya. Saya mau minta tolong nih, minta tolong Karen Huela ya. Karen Huela bisa unmute untuk bacakan ayat yang sudah tertera di slide kita. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Thank you. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagian firman Tuhan yang sering kali disebut sebagai buah roh ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau mungkin di pelajaran agama mungkin disuruh hafalin nih buah roh ya. Tapi teman-teman, kita akan melihat hari ini belajar dari firman Tuhan. Apa sih yang dimaksudkan di dalam surat Galatia pasal kelima ini ya. Maksudku ialah hidup oleh roh. Kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu ayat 16. Nanti ayat 19-21 itu tentang perbuatan daging. Nah, ayat 22-23 tentang buah roh. Nah, kita akan melihat lebih jauh lagi.
Saya akan mulai. Surat Galatia itu adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Jadi Galatia nama lokasi di Asia kecil ya. Nah, itu Tuhan menggerakkan Rasul Paulus untuk menyampaikan firman-Nya kepada jemaat-jemaat di Galatia. Nah, apa sih yang terjadi sebenarnya di jemaat Galatia itu? Kalau kita telusuri firman Tuhan di bagian pasal pertama di surat Galatia, itu dikatakan seperti ini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ya, Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mau mengacaukan kamu dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi teman-teman ada masalahnya, ada problem yang terjadi di jemaat Galatia. Dan Tuhan menggerakkan Rasul Paulus untuk menyampaikan kepada jemaat di Galatia. Bahwa di antara jemaat Galatia ada para penyusup, ada para pengacau, ada para pengajar palsu yang sedang memberitakan Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Menawarkan ajaran yang lain, ajaran yang palsu. Yang sebenarnya bukan Injil Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa itu kita akan lihat. Konteksnya ketika itu keadaan jemaat sedang terpengaruh oleh ajaran yang palsu. Mulai terjadi konflik, mulai terjadi perbedaan, mulai terjadi perpecahan, mulai ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena sudah ada pengaruh-pengaruh dari penyusup yang menawarkan, yang mengajarkan ajaran yang palsu, yang bukan Injil Tuhan. Nah, minta tolong untuk Hillary ya. Hillary bisa bacakan 2 ayat yang ada di slide. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Thank you. Jadi pasal 2, Paulus melanjutkan. Paulus menyebutkan, ada nih saudara-saudara yang bukan saudara sebenarnya. Ada para penyusup, ada para pengajar palsu. Mereka ngapain tuh? Mereka mau menghadang kebebasan kita. Maksudnya apa? Kebebasan apa? Mereka sedang mengajarkan ajaran yang palsu dengan maksud memperhambakan jemaat di Galatia. Memperbudak jemaat di Galatia dengan sesuatu. Apa itu? Nah, kita akan lihat di pasal 6. Di sana dikatakan, sebab bersunat tidak ada artinya. Ya, mengapa Paulus menyampaikan demikian? Karena para pengajar palsu ini sedang mau menambahkan sesuatu yang bukan Injil kepada orang-orang di Galatia. Jemaat-jemaat ini terpengaruh. Wow, kita nggak cukup nih dengan Tuhan Yesus. Kita nggak cukup menerima dan percaya pada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita juga harus disunat supaya betul-betul jadi umat Allah yang asli loh, gitu ya, yang ori. Wah, jadi kalau belum sunat ya, yang pria-pria itu belum disunat, belum jadi umat Tuhan deh. Belum jadi Israel yang sejati, belum jadi orang yang Yahudi yang ori, itu masih KW-KWan. Wah, kita gak cukup dengan Tuhan Yesus nih katanya. Itulah ajaran yang diajarkan oleh para penyusup ini. Nah, makanya dikatakan bersunat tidak ada artinya. Bukan itu yang menentukan identitas kita sebagai umat Tuhan lagi. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah datang. Yesus Kristus kegenapan hukum Taurat. Dan orang-orang tidak perlu mesti disunat supaya menjadi umat Allah yang sejati. Nah, kita akan lihat lebih jauh. Kita sudah melihat deretan buah roh. Pertama disebutkan di sana kasih. Nah, hari ini kita belajar tentang sukacita. Joy, atau dalam bahasa aslinya kara. Kara ini merupakan buah roh ya, fruit of the spirit. Roh Allah ya yang bekerja, bukan sekedar roh manusia. Ini adalah suatu pekerjaan Allah Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Jadi sukacita di sini bukan sekedar emosi sesaat, bukan sekedar emosi karena kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan kita. Misalnya kita menang lomba, ya lomba apa kita ikutin, dapat hadiah, juara, wah dapat penghargaan gitu ya. Atau kita menang challenge gitu ya. Bukan sekedar itu. Atau kita dapat hadiah nih dari orang tua kita. Karena misalkan, wah kita jadi anak yang baik. Atau kita dapat prestasi, menang lomba. Atau ya nilai kita meningkat dari semester sebelumnya. Makanya dikasih hadiah nih. Atau dapat hadiah ulang tahun nih. Kita jadi senang, sukacita. Bukan sekedar emosi seperti itu ya.
Ini yang dimaksud di sini adalah buah roh. Di sini adalah pekerjaan, hasil karya Allah Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Nah, itu dikontraskan dengan ayat sebelumnya. Ayat 19 sampai 21. Perbuatan-perbuatan daging telah nyata, ya, itu kita bisa lihat di ayat sebelumnya. Di sinilah dikontraskan, ditunjukkan bedanya. Perbedaan dengan kehidupan di dalam kedagingan. Kehidupan yang mengikuti hawa nafsu daging. Kehidupan yang tidak menuruti pimpinan Roh Kudus. Kehidupan yang memberontak terhadap Roh Allah. Kehidupan yang memberontak terhadap firman Tuhan. Dikontraskan, ditunjukkan bedanya di sini di ayat yang 22. Buah roh, pekerjaan Roh Kudus. Dimulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Nah, sukacita yang sejati itu datang dari Tuhan. Kita belajar dari sini maksudnya buah roh ini adalah pekerjaan Roh Kudus loh di dalam diri kita. Berarti sukacita sejati itu sebenarnya datang dari Tuhan. Bukan sekedar dari emosi kita sesaat oleh karena kita dapat sesuatu yang menyenangkan kita. Sesuatu yang bikin kita happy, dapat hadiah lah, menang lomba lah, dapat pacar baru lah, atau sesuatu misalnya gebetan kita, wah yang kita suka ternyata suka sama kita juga, doi senang juga sama kita, wah klop deh. Begitu banyak emosi-emosi sesaat senang yang bisa ditimbulkan misalnya kalau kita mendapatkan sesuatu yang sesuai ekspektasi kita, atau sesuatu yang menyenangkan dan menghibur kita, yang entertain kita. Tetapi kita belajar bahwa firman Tuhan katakan sukacita sejati itu datang dari Tuhan. Dalam satu terjemahan 1 Tesalonika 1 ayat 6 katakan demikian. You became imitators of us and of the Lord, for you welcome the message in the midst of severe suffering with the joy given by the Holy Spirit. Di situ saya garis bawahi the joy given by the Holy Spirit. Ya, sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus. Ketika Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Tesalonika, jemaat Tuhan menjadi pengikut, ya, meniru, meneladani para rasul, mengikut Tuhan kita Yesus Kristus, menyambut pesan Injil yang sejati. Bahkan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah orang-orang yang tidak suka dengan orang Kristen pada waktu itu. Tetapi mereka mendapatkan sukacita yang bukan karena situasi yang sulit, bukan karena penderitaan yang sedang dialami, tetapi karena Allah Roh Kudus bekerja dalam diri mereka, di dalam hati mereka, sehingga mereka punya sukacita yang bukan ditentukan semata-mata karena situasi sekeliling sedang baik-baik saja atau sesuai ekspektasi. Tidak. Bahkan dalam situasi sekeliling yang sulit, Allah Roh Kudus mengerjakan buah roh ini, sukacita di dalam diri orang-orang percaya. Guys, ini adalah sebuah lagu hymn yang begitu terkenal ya. Dan lagu ini diberi judul Joyful, Joyful We Adore Thee. Ini lagu yang luar biasa ya. Melodinya itu didasarkan pada simfoni karya maestro musik yang terkenal, Beethoven. Tetapi liriknya ini ditulis berdasarkan puisi dari seorang hamba Tuhan yang bernama Jackson Van Dyke ya. Kurang lebih di awal abad 20 ya. Nah, mereka dikatakan di dalam lirik lagu ini ya. Joyful, joyful, we adore thee. Penuh sukacita, kami mengagumi Engkau Tuhan. Allah yang mulia, Tuhan yang sumber kasih. Hati kami mekar bagaikan bunga di hadapan-Mu Tuhan. Terbuka oleh karena sinar mentari yang di atas itu menyinari bunga-bunga. Melelehkan, meleburkan awan kekelaman dosa dan kesedihan. Mengusir kegelapan, kekelaman, keraguan dari hati kita. Dialah Tuhan yang menjadi pemberi sumber dari sukacita, kebahagiaan yang kekal, immortal gladness, dan memenuhi kita dengan terang dari Tuhan sendiri. Wah, ini kata-kata yang sangat indah sekali yang menggambarkan kepada kita bahwa sukacita yang sejati bukan sekedar datang dari apa yang kita dapatkan di dunia ini. Ya, orang-orang di dunia merasakan kalau kita dapatkan sesuatu yang kita ingini, entah itu gadget terbaru, entah itu kita bisa mendapatkan seseorang yang kita suka gitu ya, atau kita mendapatkan
apa yang selama ini kita idam-idamkan, kita inginkan gitu ya. Baru kita menjadi senang atau sukacita gitu ya. Tapi justru Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa sumber sukacita itu melampaui semua itu. Sumber sukacita yang sejati adalah pribadi Tuhan sendiri. Tuhanlah sumber sukacita. Dan lagu ini menunjukkan bahwa Allah yang mulia, Allah sumber kasih karunia, Allah Tritunggal itu sendiri yang menjadi bagaikan mentari yang menyinari. Kita menjadi hati kita bagaikan bunga-bunga yang mekar oleh karena sinar kemuliaan Tuhan. Oleh karena sinar kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Menghapuskan dosa kita. Mengusir keraguan dan kesedihan dari hati kita. Dialah Tuhan pemberi sumber dari sukacita yang sejati, yang kekal, memenuhi hati kita. Yang hampa, yang seringkali hanya sekedar senang oleh hal-hal yang receh, hal-hal yang remeh-temeh. Tuhanlah sumber sukacita yang really priceless. Benar-benar nggak ternilai, benar-benar tiada tara, benar-benar melampaui apa yang bisa diberikan oleh dunia. Entah itu kekayaan, fame, popularitas, pujian, pengakuan dari orang-orang. Tidak. Tuhan memberikan jauh melampaui lebih dari semua itu. Dan pribadi Tuhan sendirilah sumber sukacita yang sejati. Kita belajar pertama tadi buah roh ya. Sukacita itu buah roh, karya Roh Kudus dalam diri. Dan kedua kita belajar bahwa sukacita sejati itu tidak ditentukan oleh sikon. Benar nggak sikon? Cius. Beneran nggak? Sukacita itu nggak ditentukan oleh situasi kondisi di sekeliling kita. Kayak gambar emoticon tuh tadi di slide ini ya. Yang di tengah tuh bisa tetap keep smiling. Sementara what's surrounding adalah wajah emoticon yang murung, sedih, nggak ada sukacita. Bisa nggak seperti itu? Di tengah-tengah situasi kondisi yang buruk, yang tidak menyenangkan, yang nggak sesuai ekspektasi, kita bisa merasakan sukacita yang sejati itu. It's okay. Ada sebuah lagu yang dinyanyikan, sebuah lagu ori ya, yang dinyanyikan di America Got Talent, satu show yang begitu luar biasa di Amerika. Dan pada waktu yang beberapa bulan yang lalu, seseorang dengan nama panggung Nightbird, dia menyanyikan sebuah lagu yang istimewa sekali, yang ketika itu menjadi booming sekali. It's okay. Kalau dia menyanyikan lagu It's okay ini dengan kondisi yang aman-aman aja, hidup lancar-lancar saja, wah nggak ada masalah, nggak ada yang istimewa sebenarnya. Tetapi kalau teman-teman tahu story behind the song, kisah di balik lagu ini, kenapa ini menjadi begitu luar biasa? Karena seorang yang menyanyikan ini menuliskan sebuah lagu yang menceritakan perjalanan hidupnya sendiri. Pergumulan dia menghadapi cancer. Teman-teman, selama beberapa tahun terakhir ini, Nightbird ya, yang punya nama panggung Nightbird ini mengalami kanker. Bahkan yang terakhir ini dia mengalami kanker untuk ketiga kalinya. Penyakit yang begitu mengerikan, menjadi momok bagi banyak orang. Dia sempat mengalami kemoterapi, kemudian sembuh, tetapi kankernya kembali. Bahkan kembali dengan kondisi yang sangat luar biasa menyebar dan kemungkinan hidupnya kata dokter cuma 2%. Dengan kondisi kemungkinan dia untuk hidup hanya 2% ini, dia masih memutuskan untuk naik ke panggung America's Got Talent untuk menyanyikan sebuah lagu. Dan lagu ini begitu inspiratif sekali. Dan ketika para juri mendengar cerita kehidupannya dan juga menyaksikan bagaimana dia membawakan lagu ini, juri-juri terpukau, kagum sama Nightbird. Dan Nightbird katakan, you can't wait until life isn't hard anymore until you decide to be happy. Kamu nggak bisa nunggu bahwa hidup ini tidak susah.
baru kamu memutuskan untuk bahagia. Kamu nggak bisa nunggu hidup ini lancar-lancar saja, baru kamu memutuskan untuk happy gitu ya. Wah, banyak orang merasa terinspirasi dengan apa yang dikatakan oleh Nightbird. Nightbird ini sendiri sebenarnya nama aslinya itu Jane McCloskey. Susah ya namanya. Jane aja deh panggilannya. Dia berkata seperti ini ya. When it comes to pain, God isn't often in business of taking it away. Ketika berbicara tentang rasa sakit, Allah seringkali tidak di dalam apa ya, selalu untuk membawa itu pergi, menghilangkan rasa sakit. Malahan dia menambahkan. Wah, apa maksudnya? He is more a giver than taker. He doesn't take away my darkness. He adds light. He doesn't spare me of thirst. He brings water. He doesn't cure my loneliness. He comes near. So why do we believe that when we are in pain, it must mean that God is far? Tuhan tidak menyingkirkan kegelapanku, tapi Dia menambahkan terang. Tuhan tidak menyingkirkan dahagaku, tetapi Dia menambahkan, menyediakan air. Dia tidak menyembuhkan kesepian, kesendirianku, tetapi Dia sendiri menghampiri, mendekat. Lalu mengapa kita percaya kalau kita sedang dalam rasa sakit, di dalam duka cita, di dalam penderitaan, itu berarti Tuhan jauh. Wah, apa yang dikatakan Jane ini menginspirasi ya. Seringkali dunia mendefinisikan kita baru bisa sukacita, happy, kalau hidup tuh lancar, kalau sesuai ekspektasi, nggak ada masalah, aman-aman aja, kita dapat apa yang kita mau. Tetapi dia berkata justru di dalam penderitaan, Tuhan mendekat kepada kita. Tuhan menyediakan dirinya. Tuhan memberikan air kehidupan, memuaskan dahaga jiwa kita. Tuhan menyediakan terang dirinya, menerangi kegelapan kita, orang-orang berdosa ini. Tuhan hadir, menyatakan kehadirannya kepada kita yang merasa sepi dan sendiri. Waktu kita merasa susah, sakit, menderita, Tuhan tidak jauh. Tuhan hadir dan Dialah sumber sukacita bagi kita. Teman-teman, kalau kita kembali pada surat Galatia ya, firman Tuhan tadi, konteks keadaan jemaatnya itu bukan keadaan yang aman-aman, tidak ada masalah. Tetapi jemaat yang sedang berkonflik, jemaat yang sudah mulai kacau nih, karena ada ajaran yang palsu yang beredar, Injil yang palsu yang sedang diceritakan, yang disebarluaskan di antara mereka. Di ayat 4 pasal yang kedua dikatakan penyusup itu sudah masuk. Saudara palsu itu sudah masuk untuk menghadang kebebasan. Dan memperhambakan kita dengan menambahkan hukum Taurat dan sunat sebagai yang mendefinisikan identitas orang percaya. Tidak cukup dengan Yesus, kata mereka. Harus pakai Taurat, harus disunat. Baru menjadi sungguh-sungguh anak-anak Tuhan yang sejati. Itu kata mereka. Maka Rasul Paulus sampaikan firman Tuhan kepada jemaat di Galatia. Sunat tidak bersunat itu tidak ada artinya. Yang ada artinya, yang paling penting, yang terutama adalah menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Dan hidup menurut kehendak Allah Roh Kudus. Bukan menuruti perbuatan daging. Nah, guys, kita melihat bahwa para pengacau ini membuat jemaat ingin diperbudak kembali oleh hukum Taurat dan sunat. Seolah identitas mereka sebagai anak-anak Allah yang ditebus oleh darah Yesus tidak cukup. Nggak cukup. Nah ini problemnya. Tetapi kalau kita memperhatikan ya, apakah ini menghasilkan sukacita dalam diri jemaat Galatia? Apakah dengan mereka menambahkan, mengikuti ajaran yang palsu? Apakah ketika mereka memberi diri supaya mau disunat dan melakukan hukum Taurat dengan segala turunan-turunan dan tradisi orang-orang Yahudi, mereka merasakan sukacita? No. Mereka tidak merasakan sukacita yang sejati. Karena sukacita yang sejati bukan didefinisikan atau ditentukan oleh karena kita itu bisa menggenapi, menaati dengan sempurna seluruh hukum Taurat. Enggak. Problemnya kita orang berdosa. Sukacita itu nggak bisa dihasilkan oleh diri kita sendiri. Sukacita itu harus datang dari Tuhan. Sukacita itu harus oleh karena anugerah Allah
yang sempurna di dalam Yesus Kristus yang menggenapi hukum Taurat. Karena dia yang sempurna, kita nggak sempurna. Yesus nggak berdosa, tapi dia tanggung dosa kita. Kita tidak bisa menggenapi dengan kekuatan kita sendiri. Justru karya Allah Roh Kudus itu, buah roh itu, yang sungguh-sungguh yang datang dari Tuhan. Itu yang memberikan definisi sukacita yang sejati. Memberikan suatu sukacita yang sungguh, yang bukan KW, yang ori, yang asli, yang dari Tuhan. Kepada kita, anak-anak Tuhan. Sukacita dimiliki oleh ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Bukan karena sikon sekeliling sedang baik-baik saja, atau sesuai ekspektasi kita. Tetapi karena realitas karya Allah Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Sukacita yang sejati dimiliki oleh kita setiap ciptaan yang baru. Yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena keadaan, situasi, kondisi sekeliling kita aman, happy-happy aja, nggak ada masalah, lancar saja, ekspektasi kita tercapai sesuai ekspektasi kita. Kagak. Sukacita yang sejati adalah karena realitas karya Allah Roh Kudus dalam diri kita. Bukan ditentukan karena kondisi kita enak-enak saja, baik-baik saja, happy-happy aja. No, sukacita yang sejati, karya Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi hari ini kita kalau simpulkan ya, kalau kita summarize, sukacita itu buah Roh Kudus. Dan sukacita itu tidak ditentukan oleh sikap, tetapi realitas, kenyataan, karya Tuhan, Allah Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Tuhan, teman-teman kita melihat ya, ini saya kutip seorang penulis artikel, dia menuliskan berhubungan dengan Nightbird. That is the hope Nightbird communicates to the world. Apa yang ditunjukkan oleh Nightbird, sesuatu yang menimbulkan pengharapan. Orang merasa inspiring banget gitu ya. Seorang yang bergumul dengan kematian, terminal cancer, terminal illness, penyakit yang mematikan. Bahkan kata dokter, persentase hidup, peluang hidupnya cuma 2%. Tapi dia memiliki harapan di dalam Tuhan. It's a hope that the world don't cultivate it. Itu adalah pengharapan yang walaupun dunia terpukau, terpesona dengannya. Tetapi tidak bisa memperolehnya dengan kekuatan sendiri. It's the hope of the gospel that allows us not just to endure, but to rejoice in the midst of suffering. Inilah pengharapan Injil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inti dari Injil, the core of the gospel, pusat dari Injil, yang memberikan kekuatan supaya orang yang bukan hanya bertahan di dalam penderitaan, bukan hanya bertahan di dalam kesulitan, tetapi bersukacita, rejoice, bersukacita di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah sikon yang tidak mudah, di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari ini. Itu sukacita yang sejati. Dan begitu luar biasa ya, Tuhan Yesus Kristus adalah yang ditawarkan, yang dinyatakan oleh berita Injil. Saya mau katakan, kalau Nightbird tadi katakan seperti itu, saya mau katakan, you cannot wait until life goes as your expectation to have the true joy until you accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Kamu nggak bisa nunggu kalau hidup itu jalan sesuai ekspektasi untuk memiliki sukacita yang sejati. Kamu perlu, wajib, mesti, nggak ada jalan lain. Hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang bisa memberikan sukacita yang sejati kepada kita. Hal-hal yang ditawarkan dunia itu superficial. Kelihatannya saja menyenangkan. Tapi hanya untuk sesaat. Tidak kekal sifatnya. Tapi sukacita yang Tuhan berikan adalah sukacita yang ori, yang asli, yang immortal, yang kekal, yang sempurna, yang tidak didefinisikan atau ditentukan oleh si kondisi sekeliling kita. Bahkan di tengah-tengah penderitaan, kesulitan, kita tetap bisa mengalami sukacita yang karya Allah Roh Kudus kerjakan dalam diri kita.
Mau nggak kita punya sukacita yang kayak gini? Sukacita yang asli, yang kekal, yang sempurna, yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Rasul Paulus katakan, kalau kamu hidup oleh karena Roh Kudus, kamu juga perlu berjalan hari demi hari. Keep your step in walk with God. Ya, ikuti tuntunan pimpinan Allah Roh Kudus melalui firman Tuhan. Supaya kita terus melihat bagaimana Tuhan membimbing kita, menolong kita. Dan kita boleh mengecap, mengalami, merasakan sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah kondisi hari ini. Banyak orang mengeluhkan kesulitan. Orang merasa jenuh, orang merasa lelah, orang merasa capek karena pandemi. Tetapi Tuhan, firman-Mu sekali lagi mencelikkan mata hati kami. Membukakan mind-blowing, membukakan pikiran kami. Bahwa sesungguhnya sukacita yang sejati datang dari Engkau. Bahkan sukacita sejati itu tidak ditentukan oleh sikon sekeliling kami. Tapi sukacita yang sejati itu datang oleh karya Roh Kudus di dalam diri kami. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kalau Engkau dapati di antara kami, belum sungguh-sungguh menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah firman-Mu Tuhan memanggil kami dan hati kami terbuka untuk menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk mengikut Engkau, Yesus Tuhan. Untuk menerima Engkau, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Secara pribadi, secara sungguh-sungguh di dalam hati kami. Tuhan, kalau Engkau dapati kami adalah orang yang sudah percaya, tetapi akhir-akhir ini kami merasa bergumul dengan banyak hal. Akhir-akhir ini kami sering kali melihat, kami mengalami senang kalau hidup lancar, kalau kami dapat apa yang kami inginkan sesuai ekspektasi kami. Tuhan, arahkan hati kami kembali kepada diri-Mu sendiri. Giver of immortal gladness. Sumber dari sukacita, kebahagiaan, yang kekal, yang sejati. Buat mata kami melihat kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Bahwa Engkaulah sumber sukacita yang sejati. Dan tolong kami Tuhan untuk mengikut Engkau Tuhan. Berjalan hari demi hari. Mengikuti pimpinan Allah Roh Kudus. Menaati firman. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tolong setiap kami perlu Engkau. Demi nama Yesus Juru Selamat. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita mau sekali lagi datang menyembah Tuhan, kita mau memberikan persembahan kita. Teman-teman bisa scan QR code yang tertera di layar ataupun menggunakan Shopee Pay, BCA, OVO, atau GoPay, atau perangkat yang lainnya. Kita mau mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, menjadi kemuliaan hanya bagi namanya. Mari kita nyanyikan lagu ini, Be With You. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're
take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moment. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me, and nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur kalau Engkau bisa memberikan kami berkat Tuhan sehingga kami bisa memberikan persembahan untuk-Mu Tuhan. Dan kiranya segala persembahan sudah kami berikan kepada Engkau Tuhan bisa menjadi berkat bagi gereja maupun orang sekitar kami ya Bapa. Dan kiranya Tuhan kami ingin hidup untuk-Mu Tuhan, kami ingin menjadi kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Bapak, terima kasih Tuhan. Teruskan berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin, amin. Teman-teman sambil open kamera supaya sebentar setelah ibadah kita langsung foto ya. Teman-teman diusahakan jangan dulu bubar ya. Nanti sampai ibadah baru teman-teman boleh keluar. By the way, thank you buat seluruh teman-teman yang hari ini sudah hadir di dalam ibadah Korem. Thank you juga buat teman-teman yang sudah melayani, bahkan yang sudah membantu juga setiap pengurus ya, yang menolong ibadah pada hari ini. Berharap teman-teman boleh menemukan sukacita yang sejati. Tadi waktu Ko Hendra khotbah, Ko Andrian kebayang begini, iya ya, banyak orang tuh mengejar sesuatu ya, tapi pada akhirnya waktu kita mati, sesuatu yang kita kejar, kita tinggalkan di dunia, kita nggak bawa ya. Bahkan Tuhan juga bilang, apa sih yang kita mau cari ya, selain Tuhan itu sendiri ya. Makanya kalau ada lagu kan yang bilang, Christ is enough for me ya. Tuhan itu sudah lebih daripada cukup dalam hidup kita. Kita mau kejar apapun, pada intinya apa yang kita kejar, kita nggak akan bawa. Kita nggak akan bawa di kubur. Mungkin kita bisa taruh di peti mati kita ya, tapi kita nggak akan bawa ke waktu kita mati, itu dunia punya. Maka kita boleh menemukan Tuhan di dalam hidup kita ya. Teman-teman, beberapa pengumuman yang Ko Andrian mau sampaikan. Sebelum itu ada 2 pengumuman yang lisan ya. Yang pertama, teman-teman yang sudah daftar kelas katekisasi, tolong mengikuti kelasnya, jangan bolong-bolong ya. Setiap minggu pasti tema-tema berbeda.
teman-teman boleh mengikuti kelas katekisasi dengan baik ya, yang sudah daftar. Yang kedua, teman-teman ada pengumuman lisan, nanti poster dan pembukaan pendaftarannya nanti di minggu depan. Tapi dari hari ini Ko Andrian sudah kasih pengumuman supaya teman-teman boleh catat di kalendernya atau di notes-nya di handphone, supaya teman-teman tidak lupa bahwa COVE nanti di akhir bulan Sabtu tanggal 25 jam 4 sore, teman-teman boleh catat supaya kalau ada acara, ada apa, boleh langsung tik ya, tanggal itu nggak usah kemana-mana. Juga kalau teman-teman nggak ngapa-ngapain di rumah, daripada main game, daripada cuma ngobrol-ngobrol nggak jelas main handphone, mendingan jam 4 sore teman-teman pakai waktu untuk COVE. Nah, COVE di akhir bulan selalu dengan tema yang berbeda ya. Dan ini boleh teman-teman undang orang-orang di luar, karena temanya umum. Temanya nanti tentang cinta dan pacaran, apa itu? Nah, nanti pembicara ini Guru Injil Jevin, pembicara ini penulis buku, dia menulis 2 buku, dua-dua bukunya tentang relasi, tentang percintaan, tentang cinta, tentang pacaran. Anak muda kita kan belajar tentang cinta, tentang pacaran, tentang relasi dengan lawan jenis, dengan sesama. Bagaimana itu? Karena dunia pasti menggambarkan apa itu cinta ya. Teman-teman di luar, dunia, pergaulan, banyak sekali. Nah, supaya kita nggak salah, kita bisa melihat secara Alkitab, apa itu cinta dan relasi dan pacaran. Nah, teman-teman boleh ikut, boleh juga ajak teman-teman di luar, di sekolah, teman-teman punya teman-teman, nah, supaya boleh betul-betul belajar nih, mana yang benar, ya. Itu aja. Nah, sekarang ada beberapa pengumuman yang teman-teman pengurus sudah persiapkan. Jangan lupa minggu depan kita masih di dalam seri Buah Roh, kita akan belajar tentang damai sejahtera. Setelah kita belajar tentang kasih, sukacita, nanti minggu depan kita belajar tentang damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Bagaimana bisa memilikinya? Kenapa orang bisa kehilangan damai? Apa yang bisa membuat kita damai? Kadang-kala kan, apalagi kita anak muda ya, kadang-kala emosian, mood kita nggak stabil, kita bisa marah-marah, kita mungkin bisa pukul sana, banting barang, kita banyak sekali. Nah, bagaimana nih? Dan juga bagaimana kaitan damai dengan emosi dan lain sebagainya ya, nanti dengan Kofinso. Teman-teman selanjutnya, bagi teman-teman yang masih mau pelayanan, banyak orang dan Ko Andrian apresiasi ya, buat seluruh teman-teman pengurus, bahkan teman-teman remaja yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ya. Kurang lebih kemarin, teman-teman dari si ibadah mengecek bahwa ternyata sudah ada 60 orang ya, bahkan lebih yang sudah melayani. Luar biasa ya, itu sudah lebih daripada setengah dari yang hadir di ibadah kita. Berharap teman-teman yang masih mau melayani, boleh daftar ke Ko Andrian, nomor WA ada di grup, teman-teman boleh lihat Ko Andrian di grup ya. WL, membuat PPT, dan juga operator Zoom. 3 pelayanan yang teman-teman bisa ambil bagian di ibadah ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Korem GKI Citra, teman-teman juga boleh menemukan di sana ada ringkasan-ringkasan khotbah dan juga mungkin kutipan-kutipan dari pembicara khotbah yang teman-teman bisa pakai, bisa tulis, atau mungkin teman-teman yang Ko Andrian tahu kadang-kala punya tugas sekolah ya untuk meringkas, mungkin teman-teman tidak sempat boleh meringkas di situ, tapi juga jangan teman-teman nggak ikut ibadah, ambil dari situ. Itu juga kita bohong ya sama guru ya, kita nggak ibadah, kita ambil situ ringkasannya, nggak boleh. Ya teman-teman boleh follow IG GKI Citra, dan juga boleh download aplikasi GKI Citra supaya boleh menemukan berbagai macam hal, bahkan juga teman-teman boleh informasi, bahkan teman-teman nanti kalau sudah dibaptis, apapun selalu akan lewat aplikasi GKI Citra, baik pendaftaran, apapun itu pakai aplikasi ini. Dan teman-teman juga bisa membantu orang tua. Kalau orang tua tidak mengerti gadget, melalui teman-teman download, teman-teman bisa membantu menyampaikan informasi kepada papa, mama, kungkung, atau popo kita di rumah. Ya, itu aja dari Ko Andrian. See you next week. Kita akan menutup ibadah hari ini. Kita akan angkat pujian sama-sama doksologi ya. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kehadiran Tuhan boleh menjadi sukacita yang paling besar di dalam hidup kami. Bahkan biarlah Tuhan sendiri, Roh Kudus-Mu, bahkan karya keselamatan-Mu itu Tuhan, menjadi sukacita yang paling teratas di dalam hidup kami. Karena tanpa itu kami pasti akan masuk di dalam hidup yang berbahaya. Mungkin Tuhan ada hal-hal lain yang bisa menimbulkan sukacita.
Tapi biarlah kami sadar hal-hal itu, bahkan apapun yang dunia tawarkan, itu hanya sukacita yang terbatas, yang tidak kekal, yang tidak selama-lamanya. Dan kami boleh sadar bahwa sukacita kami menemukan Tuhan dan ditemukan oleh Tuhan, itu adalah sukacita yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan, sukacita daripada Tuhan, karya Roh Kudus, hidup dalam Tuhan, dekat kepada Tuhan boleh menjadi bagian kami, dan kami juga boleh share sukacita itu di dalam rumah kami, di dalam pertemanan kami, dan apapun, supaya orang juga boleh melihat bahwa kami juga boleh menjadi orang-orang yang pembawa sukacita dimanapun kami berada. Tuhan pimpin kami sekalipun ke depan, kami tidak tahu kami akan mendapatkan apa. Mungkin saja Tuhan, hari ini kami sehat-sehat, kami senang, hari ini kami hidup di dalam keluarga yang kaya raya, kami bisa sekolah di sekolah yang mahal. Tapi kami tidak tahu ke depan kami akan mengalami apa. Kami tidak tahu ke depan kami akan sakit atau kami akan bagaimana. Tapi biarlah Tuhan, sekalipun ke depan kami akan hidup di dalam pergumulan, tapi biarlah Tuhan itu yang menjadi kekuatan, yang menjadi sukacita kami melewati berbagai sikon di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami, memberkati korem kami, memberkati pengurus, juga boleh memberkati anak-anak korem yang ada, juga boleh memberkati Tuhan sekolah kami besok. Tuhan juga boleh memberkati les kami, bahkan apapun yang kami akan ikuti. Tuhan juga boleh pimpin pekerjaan Papa dan Mama. Di tengah-tengah pandemi, Papa dan Mama pasti berusaha keras untuk bekerja. Tuhan boleh memimpin mereka. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan kehidupan kami, masa depan kami. Kami juga berdoa Tuhan, bagi teman-teman remaja yang mungkin tidak sempat hadir, bahkan mungkin mereka yang sakit, Tuhan yang boleh menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat daripada Allah Tritunggal boleh turun menyertai setiap kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.